Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk di tingkat PTA untuk melakukan monitoring atau verifikasi data RK, di mana data RK itu sumbernya adalah validasi harian perkara tingkat pertama. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara buat akurasi datanya. Bapak Ibu silakan login sebagai akun panitra di tingkat banding, kemudian masuk ke bagian monitoring. Nah, di bagian monitoring ada beberapa menu ya. Ada sudah dipisah, ada harian, bulanan, triwulan, tahunannya. Nah, terkait dengan validasi harian, yang pertama perlu dipilih adalah laporan harian ya. Di mana di dalam laporan ini udah ada data sinkronnya ini untuk si mengontrol data sinkron Satker tingkat pertama ke MA ya. Jadi ini untuk melihat data sinkron ke MA. Kemudian di sini ada nilai SPP banding ya. Kemudian validasi perkara, nilai SPP tingkat pertama, kemudian kepatuhan validasi. Nah, terkait akurasi data validasi harian, pertama itu tingkat kepatuhannya silakan dicek ke tingkat kepatuhan satuan kerja ya. Misalnya nanti akan ditampilkan list seperti ini di wilayahnya. Hari kerja sampai hari ini mulai tahun 2023 ya misalnya. Itu ada 23 hari. Kemudian kita lihat bahwa ini salah satu PA itu hanya melakukan validasi itu hanya 20 hari. Berarti ada 3 hari yang belum sehingga persennya seperti 87. Nanti juga keterangannya ada. Nah, kemudian misalnya 20 itu tanggal mana saja, itu silakan diklik ini nama satkernya. Maka akan ditampilkan tanggal-tanggal yang telah divalidasi. Misalnya saya klik tadi ada 20 ya. Jadi kita lihat di sini ada 20 benar. Jadi kita mulai dari hari Senin ya. Itu waktu kirimnya jam sekian jam sekian. Ini kita sudah kemudian data apa saja. Itu ada 72 item transaksi yang dikirim. Jadi mulai perkara yang diterima, yang diputus, banding kasasi PK, mediasi itu terhitung di situ. Itu berarti ada 72 item. Nah, selanjutnya ini ya, berarti kan 20. Nah, seharusnya maksimalnya 100. Jadi ini harus dijaga konsisten kalau PTA harus menegur satkernya di wilayahnya. Wah, ini silakan divalidasi ada yang kurang misalnya. Apalagi di akhir bulan ya harus kalau misalnya hari ini adalah tanggal 30, hari terakhir itu harus sorenya divalidasi. Atau paling lambat sesuai dengan surat edaran Badilak bahwa maksimal itu tanggal 5 terakhir ya di Satker itu mengirim datanya ke tingkat banding sehingga terjadi dalam bentuk rekaman RK. Karena kalau di sini tidak 100, otomatis RK-nya itu tidak akurat. Nah, kemudian masuk bagaimana melihat apa saja yang dikirim ya, misalnya 20 ini ya, 20 hari. Ini bisa dilihat di data-data mana saja ini jadi perkara yang diterima ya. Jadi bisa kita cek misalnya di Jakarta, wilayah Jakarta. Ini jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa validasi tanggal sekian, misalnya itu bisa dilihat tanggal misalnya nih, saya lihat tanggal 30 ya, 30 Januari di wilayah PTA DKI misalnya, ada berapa terjadi perceraian di tanggal 30. Nah, ternyata penerimaan perkara di tanggal 30 ada sekian nih jumlahnya. Ada 46 perkara di wilayah PTA DKI. Nah, kemudian ini ya cara bacanya ini jumlah perkara diterima cerai gugat karena dipilihnya ada cerai gugat ada 16. Nah, kemudian di Jakarta Pusat itu sampai tanggal 30 itu ada 23 perkara ya. Misalnya kita lihat untuk secara ini. Jadi kita lihat nih 23 itu mana saja. Kita validasi nih. Nah, kita diklik maka di tanggal 30 itu ada 23 perkara yang diterima di mana di tadi di depan itu dilihat bahwa ada eh,
khusus perceraian ada 16. Ya, berarti yang lainnya itu adalah ini. Seperti ini. Ada pengesahan, isbat nikah ada 3 ya, kemudian ahli waris dan perwalian. Nah, tanggal-tanggalnya ada nih, tanggal dan nomor perkaranya. Begitu juga satker lain kalau mau lihat Jakarta Selatan di tanggal 30, ini kemungkinannya tidak ada ya karena mungkin belum validasi. Jadi datanya tidak masuk sehingga di sini nah ini Jakarta Utara 18. Nah, nah ini bisa dikontrol harian data-data yang telah divalidasi oleh Satker. Nah, sehingga kalau ini akurat, Bapak Ibu bisa akuratnya bagaimana ya? Silakan kalau datanya tingkat kepatuhannya tidak 100 berarti datanya tidak akurat Bapak Ibu. Sehingga di sini kalau ada yang lebih atau ini bisa dikontrol nih nanti. Nah, selanjutnya untuk perkara yang diputus ya, nanti akan silakan eh, ditunggu saja nanti menunya ya. Nanti akan jenis berdasarkan jenis perkaranya yang diputus Bapak Ibu sehingga nanti bisa dibandingkan dengan laporan RK nanti laporan bulanan RK ya RK 3 dan 4 ya yang perkara yang diterima dan diputus. Nah, demikian ya untuk di PTA bagaimana cara mengontrol atau memonitoring dan akurasi data validasi perkara tingkat pertama. Jika masih ada kendala dan hambatan, silakan hubungi kami tim IT di Badilab. Baik, demikian secara singkat bagaimana akurasi penerimaan data perkara ya yang diterima pada wilayah Bapak masing-masing.